Nah, kalau di fisika statistik termo ini tinggal yang kayak SMA-SMA itu ya, usaha adiabatik gimana, kalor gimana gitu ya. Itu kamu mungkin ingat kalau kamu dulu masih dulu kan kalau kamu ikut SBM itu, kalau diterima SBM itu kan biasanya kental itu, melekat di otak itu. Terus yang elektrodinamika itu ya, yang kayak SMA tuh kayak kapasitor gitu ya. Nah, yang mekanika kuantum itu sudah aku anggap tuntas ya, jadi sisa fisika modern doang. Terus yang ini tuh yang sekarang tak bahaskan termo ya, tapi bukan yang SMA, tapi yang tingkat S1 ya. Tingkat S1 itu yang memainkan bersama diferensial gitu. Kalau yang tingkat SMA itu yang tinggal ngitung pakai kalkulator itu, ya pakai rumus itu ya. Jadi apa namanya? Hierarkinya sudah jelas ya. Jadi aku hierarkiku tuh mulai dari yang sulit dulu baru yang ke mudah gitu ya. Yang paling sulit kan Vistat secara umum harusnya begitu. Nah, ya kita coba diskusikan tentang cara penyusunan partikel. Satu nomor saja ya di fisika statistik. Ya, di fisika statistik. Nah, yang penting itu kita harus tahu cara menyusun partikel. Ya, cara menyusun partikel. Ya, nanti perhatikan bahwa cara menyusun partikel itu bergantung dari tiga hal ya kemarin ya. Ada statistik ya Maxwell-Boltzmann ya, Maxwell-Boltzmann, dan ada statistik Fermi-Dirac ya, dan ada statistik Bose-Einstein ya. Nah, statistik Maxwell-Boltzmann itu dimiliki oleh partikel yang apa namanya? Partikel yang terbedakan ya, partikel terbedakan ya, mudah diidentifikasi antara partikel yang berbeda. Nah, kalau statistik Fermi-Dirac itu umumnya dimiliki oleh partikel fermion ya, yang menjadi ciri-ciri fermion itu antisimetrik ya. Antisimetrik itu apa ya? Dua partikel itu nggak boleh menempati state yang sama, harus di state yang berbeda, harus ada kelas di sana ya. Kalau statistik Bose itu dimiliki oleh partikel boson ya. Kalau partikel boson itu ya apa namanya, penyusunannya ini ya, penyusunannya untuk partikel yang sama boleh menempati state yang sama ya, spin yang sama boleh ya begitu. Nah, kita coba bahas soal ONMIPA tentang itu ya. Jadi soalnya nggak dalam-dalam, soalnya sifatnya introductory ya. Tapi kalau ini kamu apa namanya, menguasai ya, apa istilahnya, menguasai minimal cara penyusunannya ya, insya Allah itu kan menjadi nilai bonus nanti di ujian gitu. Nah, karena soalnya masih unpredictable ya, susah diprediksi. Nah, apabila tiga partikel serupa dalam satu sistem dengan level energi yang mungkin ya, energinya yang mungkin 0, E, dan 2E, atau ini epsilon, 2 epsilon begitu ya. Jadi energinya itu yang mungkin itu ada tiga di sini. 0, 0 epsilon, epsilon, dan 2 epsilon. Ada tiga. Nah, di sini ada tiga partikel ya, tiga partikel gitu ya. Nah, begitu. Kira-kira kita bagaimana cara menyusunnya? Yang pertama kita tentu harus buat ini dulu ya. Kita harus buat apa namanya, eh, level energinya cara pertama gitu ya. Nah, ini kan tidak perlu, sebenarnya tidak perlu rumus matematis yang jelimet di sini. Ini kan ada tiga tingkat ya. Nah, aku gambarkan dulu biar nanti kopas-kopasnya tinggal mudah saja gitu ya. Nah, ini ada 0, E, E, dan 2 E gitu ya. Nah, ini bagaimana ragamnya kira-kira. Nah, dari sini. Nah, kita bisa bahas di sini. Nah, oh ya, sekali lagi, soal-soal ini ya, soal-soal yang di sini itu apa namanya,
soal-soal di sini itu juga ambil dari Lim Yung Kuo yang bab termodinamika dan fisika statistik. Jadi satu bukunya. Ya, jadi kamu bisa baca-baca itu. Nah, berapa ragamnya? Ingat di sini ada 3 partikel ya. Nah, gini ya. Sekarang kan kalau misalkan penyusunan apa namanya? Hmm, penyusunannya bisa seperti ini sebentar. Ya. Nah, penyusunannya kan bisa gini ya. Di sini, dan di sini. Ya, begitu. Ini identik begitu ya. Identik. Begitu. Ya, identik itu kan nggak terbedakan satu dengan yang lain. Begitu ya. Nah, sebentar, sebentar. Ini aku hapus dulu. Bentar, aku mau kopas ininya dulu. Ya, biar mudah saja. Nah, bentar. Ya, ini kan gini. Nah, ini 3 partikel ya. Kan kemungkinannya apa? Di sini, di sini, di sini. Ya, kan tidak boleh berada pada state yang sama, kan begitu. Ya, tidak boleh berada pada state yang sama. Atau bisa juga ya, atau bisa juga seperti ini. Sebentar. Ya, sebentar, sebentar. Bentar, bentar, bentar. Ini ya. Ya, cuma segini doang. Ya, nggak bisa lagi ragamnya. Ya, susah. Nggak bisa lagi. Cuma ini yang bisa. Ya, cuma ini aku pikir. Karena fermion, ya, 3 partikel dalam satu sistem dengan level energi yang mungkin 0, epsilon, dan 2 epsilon. Begitu ya. Kemarin kan sudah aku contohkan yang apa namanya? eh, yang 2 partikel untuk level segini ya. Kalau nggak salah itu masih ingat mungkin. Ya, itu yang waktu itu. Ya, kalau kemarin kan yang 2 partikel kan gini kemungkinannya. Ya, nggak boleh jadi satu. Gini ya. Kalau 2 partikel kemarin kan gini. Gini, gini, ya, gini, gini sama ini gini. Ya, nggak boleh jadi satu kalau fermion itu. Gitu ya. Nah, ya udah kemungkinannya seperti ini. Ya, ini untuk statistik Fermi-Dirac. Ya, mudah sekali. Nah, sekarang ya udah kita tentukan fungsi partisi. Ya, fungsi partisi. Nah, fungsi partisi kemarin masih ingat ya. Sama kayak fungsi pembagi. Sama kayak peluang itu loh. Total sampel lah istilahnya. Ya, key. Ya, beberapa buku menuliskannya dengan Z. Ya, nggak masalah. Nah, ini didefinisikan dengan seperti ini. Ini total energinya berapa? Total energi, ya. Jadi kan 0 ya. 0 tambah 1 partikel punya energi E, 1 partikel punya 2 E, ya. Berarti kan 1 partikel punya energi 0 E, ya. Terus ada apa namanya? 1 partikel punya energi E, ada berapa ini? 1 partikel punya energi 2 E, ya. 1 tambah 2 kan 3, ya, 3 E, ya. Dimana kemarin ini kan sama dengan energinya, ya. Dimana kemarin definisi fungsi partisi kan gini, ya. Ini sigma dari n berapa? Bisa 0 tak hingga ya 1, 0 juga boleh ya. E pangkat min beta E, ya. Nah, ya udah E-nya apa ini? E-nya kan sama dengan 3 epsilon, ya. Berarti ini sigma n0 tak hingga E pangkat min 3 beta epsilon, ya. Sudah seperti ini sudah aja jawabannya, nggak masalah, ya. Nah, kalau ya ini betanya boleh dijadikan seper KT juga nggak masalah, ya. Nah, kalau misalkan ada degenerasi itu gini, ya contohnya ada degenerasi kayak gini, ya. Nanti tak contohkannya ada degenerasi. Nah, sekarang coba kita energi rata-rata, ya. Energi rata-rata. Nah, energi rata-rata itu seperti ini, ya definisinya ya. Nah, ya, ini sigma, ya. Sigma dari n 0 ya, tak hingga E pangkat, jadi N0 ini maksudnya energi yang dari 0 gitu loh ya. Energi mulai dari energi 0E, ya, 2E, 3E, begitu. E pangkat min
Ya, ini ada energinya ya. Ini ada energinya. Nah, E pangkat min beta E gini ya, dibagi fungsi partisinya. Ya, fungsi partisinya 0 hingga E pangkat ya min beta E. Nah, yang ini kan cuma ada satu energi di sini ya, sebesar 3 epsilon. Nah, begitu. Ya, ini sigma N0 tak hingga, ya kalau ini kan cuma satu doang, nggak usah sigma berarti ya. Nah, berarti kan ini nggak usah sigma ya. Kalau sudah satu, apa namanya, yang namanya sigma itu kan lebih dari satu quantity. Ya, berarti ini kan satu doang, min 3 beta E. Ini ya. Berarti ini E-nya kan tadi kan sama dengan 3 epsilon. Ya, ini E pangkat min 3 beta epsilon dibagi yang bawah ini kan E pangkat min 3 beta epsilon ya. Berarti sama dengan 3 epsilon energi rata-ratanya. Ya, begitu. Nah, nanti mungkin eh, Iqbal sama yang lain coba mungkin untuk boson ya. Kalau untuk boson kira-kira bagaimana ya? Kalau untuk boson itu seperti ini ya. Kalau untuk boson kan gini, tiga partikel sekarang kalau boson itu dua atau lebih yang sama boleh satu tingkat sekarang. Bisa gini 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 ya. Terus bisa di sini ya. Nah, terus bisa paling atas ya. Nah, tapi dia tetap identik loh ya. Identik itu nggak terbedakan ya. Paling gampang tak buat warna yang sama putih gitu ya. Beda lagi kalau putih hitam itu sudah partikel terbedakan ya. Nah, terus bisa juga dua di bawah, satu di sini ya. Bisa juga dua di bawah, satu di atas. Ada Ya, 9 berarti ya, Mas. iya 9 ya. Nah, ingat. Ini kamu bisa pakai rumus yang itu. Kamu jadi istilahnya nggak perlu gambarkan, kamu bisa tebak berapa gitu. Pakai rumus yang di SMA itu, kombinasi gitu ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, nanti penyusunannya gini nanti. Ya, berarti kan sekarang dua di bawah, satu di atas, dua di sini, satu di atas. Oh, tetap. Ini ya. Terus ada lagi ya, masih eh, sekarang ya dua di atas, satu di sini. Ya, nggak ada yang sama ya, beda ya. Terus bisa juga satu satu satu, ya. Terus dua di atas, satu di bawah ya. Nah, dua di atas, satu paling bawah, ya. Nggak ada lagi ya Gibal ya. 9. Ya, Ya, betul. Nah, nanti kamu cara ngitungnya gini. Ini ada 3. Total energinya kan 0 ya. Punya 0, 0, 0. Berarti ini 0 E. Yang ini 1 punya energi E. Ini ada 3. Berarti kan 3 E. Ya. Yang ini 2 kali 3, 6 E. Ya, ini 2, 0 nggak ada. 0 kali 1 kan habis ya. 1 E. Ini 0 habis ya. Ini 2 E gitu. Terus ini 0 nggak ada. Ini 1 tambah 1, 2 ya. Tambah 2, 4. Nah, total energinya maksudnya. Terus yang ini 2 kali 4 tambah 1, 5 E. Ya, 0 nggak ada. 1 tambah 2, 3 E. Nah, 0 nggak ada ya. Ini 2 kali 2, 4. Nah, sekarang muncul degenerasi. Ya, degenerasi itu dua atau lebih konfigurasi sistem yang punya energi yang sama. Contohnya ini. 4 epsilon sama 4 epsilon. Ya, degenerasinya di sini ada 2. Ya, makanya perumusan fungsi partisi secara general itu harusnya ada degenerasinya. G gini. Ya, G pangkat min beta E. Secara umum itu harusnya seperti ini. Ya, tapi kan yang ini kan berhubung degenerasinya satu, nggak ada degenerasi, ya udah G-nya kan satu begitu. Nah, kalau sudah lebih kompleks gini, ya, itu sudah melibatkan degenerasi. Ya, berarti kalau ini Q-nya, fungsi partisinya itu, nah kita mulai dari nol dulu. Ya, ini kan nggak tergenerasi ya, cuma satu doang. Ya, berarti
E pangkat min beta 0E, ya, alias 1 nanti hasilnya kan. Terus ada lagi yang E doang, cuma 1 doang, ya. Berarti kan plus E pangkat min beta E gitu ya. Nah, sekarang sigmanya itu boleh keluar gitu loh. Sigma kan artinya jumlah, ini ragam energi istilahnya. En lah ya. Energi dari 0E sampai sekian E gitu ya. Terus yang 2E. Yang 2E cuma 1 doang ya. Berarti nah, ini min 2 beta E. Ya, kan degenerasinya 1 ini. Tidak terdegenerasi. Terus yang 3 itu ada 1, ada 2 ya. Ada 2. Nah, berarti kamu tuliskan 2E pangkat min 3 beta E ya. Terus yang 4 ada 2 juga ya. Berarti tambahkan 2 E min 4 beta E. Terus yang 5 cuma ada 1, yang 6 juga cuma ada 1 ya. E pangkat min 5 beta E tambah E pangkat min 6 beta E ya. Kalau energi rata-rata kan gini sebenarnya ya, sama kayak tadi ya, dari N0 tak hingga dari E gitu ya, E pangkat min beta E gini dibagi fungsi partisinya total ya. Yang atas ini, yang ini kan 1 ya, nanti ini sama dengan 1 itu, berarti dikalikan ini E pangkat min beta E. Yang pertama yang energinya 0E ya. Nah, itu punya energi berapa? Punya energi 0E. Nah, terus yang E pangkat min beta ini punya energi epsilon. Nah, gitu. Ya. Terus yang punya 2E pangkat min beta yang E pangkat min 2 beta E itu punya energi tadi 2 epsilon. E pangkat min 2 beta E. Yang punya energi min 3 beta E itu kan tadi kan yang energinya 3 ya. Tadi 3 kali 2 6E. E pangkat min 3 beta epsilon dan seterusnya ya. Nah, gitu. Ya, itu ini namanya statistik ini. Sama kayak rumus perlu apa rata-rata, kayak mencari rata-rata nilai kelas itu loh ya, mirip. Cuma bedanya ini kuantitinya fungsi partisi. Tapi analoginya tetap sama ya. Namanya juga fisika statistik. Nah, dari sini nanti kamu bisa turunkan ya, eh, turunkan kuantiti yang lain ya, besaran termodinamiknya kayak energi bebas ya, nggak usah dicoba lah. Ini F itu sama dengan NKT ln Q gitu ya. Nah, ingat ya, di sini jangan lupa nanti betanya itu kan sama dengan 1/KT gitu loh ya. Dan entropi ya, S itu kan min do F per do T ya, gitu. Nah, ini kan karena fungsi beta gitu ya. Jadi bisa kamu buat parsial. Turunkan terhadap beta dulu, nah baru betanya kamu turunkan terhadap T. Ini juga boleh ya. Di sini do B, do T-nya itu bisa kamu cari kan. Nah, ini uniknya fisika statistik ya. Jadi dari statistiknya, penyusunannya kita bisa tahu kuantiti termodinamikanya. Begitu. Kalau boson memang lebih banyak ya. Nah, coba yang untuk nanti kamu coba cari ya. Nah, untuk partikel terbedakan ya. Partikel terbedakan berarti kamu eh, apa namanya? Istilahnya warna-warnanya harus berbeda sekarang ya. Misalkan aja bulat hitam sama segitiga gitu, ragamnya bagaimana gitu ya, lebih banyak harusnya ya, begitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Fisika statistik itu contohnya seperti itu. Nah, kalau yang termodinamika itu ya, termodinamika itu ada 2 cabang ya sebenarnya. Cabang ini maksudnya dalam konteks cara menyelesaikannya ya. Cabang yang pertama itu kamu bisa punya rumus dan langsung hitung pakai kalkulator ya. Apa ya istilahnya ya? Ini cabangnya itu ini. Apa ya? Aku susah ilustrasikannya. Kamu pasti paham lah ya.
nyari W, nyari itu ya. Apa namanya istilahnya 4 keadaan ya, 4 keadaan ini. Nah, 4 keadaan itu kan ada isotermal ya. Nah, ini kan fisika dasar ya. Terus isohorik ya, terus isobarik ya, terus adiabatik ya. Nah, ini umumnya kamu bisa ngitung ya pakai kalkulator ya. Kalkulator asal rumusnya apa tahu gampang. Nah, yang kedua ini, yang tingkatan S1, yang anak lain itu tidak pelajari. Nah, jadi cuma kamu yang pelajari di sini. Itu tentang kuantitas ya, atau tentang besaran termodinamika ya, besaran termodinamika. Nah, sebenarnya kamu bisa bagi nanti jadi dari hukum 0 gitu ya, hukum 0, hukum 1 ya. Nah, hukum 2 ya, dan hukum 3. Nah, tapi kuantiti yang banyak dirumuskan menggunakan besaran termodinamik itu di hukum 1-2 ya, hukum 1-2. Nah, hukum 0 ini juga ya, hukum 0 ini eksklusif cuma PV NRT doang ya. Kalau hukum 1, hukum 2 ini luas banget. Hukum 1 ini tentang kerja itu ya. Dan nanti kamu akan mengetahui bahwa ekspresi hukum 1 termodinamika itu ekspresinya banyak ya. Ekspresi persamanya banyak gitu ya. Gitu. Nah, ya, ini nanti ya, yang kamu tahu kan itu ya, dq sama dengan dw plus du gitu ya. Nah, ini itu ya membutuhkan yang namanya matematis ya, diferensial ya, diferensial total ya, dan parsial. Nah, masih ingat ya di Fismat ya, du, d ini, d itu ya. Nah, itu. Nah, itu seperti itu. Jadi nanti nggak tak detailkan ya. Ini nggak tak detailkan banyak banget ya. Nah, ini sebenarnya babnya itu dari hukum 0 ya, hukum 0. Nah, referensi terbaik untuk kamu memahami ini jangan dari bukunya Atkins ya, yang dulu Pak Feb kasih itu. Itu matematisnya kurang, terus fisiknya juga kurang. Itu kan bukunya orang fisika untuk aplikasi di kimia itu, physical chemistry itu. Ya, kamu baca aja buku Sejuta Umat, buku termo yang dipakai di seluruh univ di Indonesia bahkan dunia ya, namanya buku Zemansky ya, Zemansky. Nah, nanti ini ya di daftar isinya itu kamu nggak perlu memahami semua secara utuh begitu. Tapi dalam konteks ONMIPA nanti berperang nanti, kamu pelajari aja tools-tools matematis yang ada di sana ya. Kan kalau di bab itu yang pertama itu ada hukum 0 ya, hukum 0 termodinamika. Hukum 0 nih konklusinya kan ada aplikasi ke temperatur ya. Terus yang kedua di PVNRT itu ya, persamaan gas ideal. Tapi tidak perlu sekali lagi kamu pelajari secara detail. Pelajari aja deskripsi matematis ya. Di situ keluar itu nanti. Yang kedua itu kan ada yang namanya ini ya, sistem termodinamika sederhana ya. Setelah memahami hukum 0 ya, kamu bisa mengembangkan ini menjadi persamaan keadaan. Nah, ini penting banget nih, persamaan keadaan. Nah, nanti bakal tak bahaskan contoh soal yang ada di konteks yang ini ya, nomor 2 ini. Nah, yang ketiga ya, bagaimana cara membentuknya begitu. Yang ketiga itu nanti bisa diekspansi ke tentang kerja ya. Kerja itu lebih cenderung ke ini ya, ke bab yang ini sebenarnya ya, tapi dengan ekspresi yang lebih detail tentunya. Terus yang keempat tuh membahas hukum 1. Nah, ini core-nya sebenarnya kalau aku simpulkan ya. Ini nanti butuh pemahaman tentang diferensial ya, parsial, dan total ya. Ini pun juga sama sebenarnya, juga butuh ini ya.
Ini mind mappingnya begitu. Terus nanti kamu akan aplikasikan ke gas ideal, ya, equation of state itu. Bahwa nanti di termo itu ada persamaan gas ideal dan ada persamaan untuk gas yang tidak ideal. Persamaan gas yang tidak ideal misalkan persamaan van der Waals gitu ya. Persamaan van der Waals itu kan melibatkan gaya tarik antar dua molekul gas. Sedangkan kalau misalkan gas ideal itu interaksinya, gaya tariknya itu diabaikan. Ya. Terus ini yang keenam, ini ada hukum 2. Nah, hukum 2 sekali lagi itu kan bicara tentang entropi. Sekali lagi nanti butuh diferensial, parsial, dan total ya. Niatku itu kan minta detailkan equation-equation yang kalian butuhkan. Tapi saranku nggak mungkin ya, terlalu lama. Yang ketujuh itu ya, yang ketujuh itu ada yang namanya tentang mesin Carnot ya. Sebenarnya mesin Carnot tuh aplikasi hukum 2 ya. Jadi aplikasi hukum 2 ini mesin Carnot ya. Mesin Carnot nanti juga dipakai ya. Mesin Carnot tuh cenderung ke sini sebenarnya. Yang 4 kali yang toolsnya gunakan kalkulator ya. Jadi toolsnya Iqbal nanti waktu perang nanti di Onmipa itu ada 2 ya. Bisa kalkulator yang ya kayak SMA gitu loh ya. Atau bisa menurunkan matematis ya. Begitu. Jadi persiapkan saja yang mana menurut kalian itu mudah ya. Ini mind mappingnya gitu. Nah, ini ya ujungnya di mana ini? Ujung dari semua ini hukum 3 di sini tuh enggak hukum 3 itu enggak begitu detail ya. Hukum ketiga itu kan cuma bicara apa namanya? Entropi itu harus lebih besar dari sama dengan 0 itu. Nah, ini ya ujungnya itu di ini ya. Kalau kalian lihat di bab 10 ya, ini bab ya, ini ya. Bab yang perlu kalian baca-baca, tapi nggak perlu semua. Ini ujungnya itu adalah di mathematical methods. Ya, dirangkum di sini semua persamaannya itu. Ya. Nah, mathematical methods itu nanti yang pertama itu ada relasi Maxwell. Ya, relasi Maxwell. Nah, nanti kita akan ada kegunaan di sini di Onmipa itu, relasi Maxwell itu. Ya. Terus ada juga ya, ada persamaan ya. Ada persamaan TDS ya. T temperatur, DS itu kali perubahan entropi. Ada juga persamaan ya, persamaan energi internal ya. Kalian tidak perlu pelajari semua, tapi minimal matematisnya itu kalian sentuh ya. Terus ada juga persamaan ya, persamaan kapasitas panas ya. Nah, jadi nanti hukum 1 termo itu diekspresikan dalam 3 ini ya. Jadi relasinya bisa banyak ya. Kan yang dari hukum 1 itu kan gini ya. dQ du plus PdV ya. Nanti itu ini bisa diekspresikan ke 3 ini ya. Sangat luas sekali. Begitu ya. Nah, itu nggak tak ya. Kalian coba matematisnya itu kritis ya. Fisika itu kayak gitu. Ya, kalian lebih suka aliran mana? Dosen itu bahas fisisnya sampai melontok, tapi fisis matematisnya kurang. Atau aliran kedua, matematisnya jago, tapi dari situ fisisnya bisa kalian lihat dari matematisnya. Terserah. Ya, ada banyak jalan buat belajar gitu. Tapi kalau aku lebih suka dari matematisnya. Kenapa? Ya, karena dari matematis itu kan bahasa ya. Dari bahasa itu kita bakal tahu fisisnya begitu. Ya, begitu. Ya, bahkan kalau ya yang kedua, Iqbal suka yang kedua, nggak masalah. Ya, yang kedua apa tadi? Yang matematisnya itu. Nah, Ya, Kak. apa namanya? Di Indonesia itu dosen fisika itu sebenarnya terbagi jadi 2 mazhab, ya. 2 aliran, 2 golongan. Golongan pertama itu golongan eksperimen. Jadi kalau ngajari sembarang ya, ngajari termo gini, ngajari fisika statistik, ngajari fisika kuantum
ya, gambaran fisiknya lebih didetailkan gitu ya. Apa namanya, we don't care asalnya dari the originnya dari mana. Ya pokoknya dapatnya gitu aja. Contohnya kayak Pak Ferdian itu kalau ngajar, ya. Kan kadang kalian justru nyari tapi dalam bentuk problem set, ya tersirat dalam problem set. Nah, tapi ada juga aliran yang kedua, misalkan fisika kuantum, misalkan, ya, yang matematisnya bayangin papan tuh sampai full, ya. Tapi fisiknya bisa dikelontok dari sana. Contohnya almarhum Pak Arif, terus Pak Zaidan, ya. Pak Zaidan nggak tahu ngajar apa nggak kemarin itu. Terus misalkan, ya sama juga di mana pun tuh sama, ya. Tapi nilai yang lebih enak tuh biasanya di golongan yang matematisnya dikit itu. Begitu. Oke, coba kita perlihatkan yang aku maksud itu seperti apa. Nah, yang ini, ya, ini tuh kan, yang ini, ya kayak sama kayak nanti fisika statistik kalian itu kan diajari 4 dosen ya, sama Pak Sis itu, Pak Joni, Bu Nurul, sama Pak Edo, malah ada Pak Sugi itu tahun kemarin. Bisa bisa ditebak lah Pak Sugi itu ujung-ujungnya tugas apa gitu. Ya, begitu. Ini soal 2021. Ya, ya nggak apa-apa, sudah. Ya join aja, santai-santai. Toh ada rekaman yang bisa kita bisa ulang lagi gitu ya. Nah, ini ya, ini itu menurut hukum Debye. Kapasitas panas molar pada volume tetap untuk intan. Intan itu kan apa namanya? Material gitu loh ya. Nah, jadi fisika statistik itu aplikasinya di fisika material. Nah, ini tuh gabungan antara fisika statistik dengan termo, ya. Ujungnya fisika statistik tuh memahami kayak gini-gini, ya. Nah, kapasitas panasnya bentuknya seperti ini. Ya, kita tidak usah verifikasi ini dari mana karena ini is given gitu loh. Dengan T adalah suhu dan C adalah konstanta. Jika 0,3 mol intan, ya, dinaikkan suhunya dari 200 Kelvin sampai 400 Kelvin. Hitunglah kalori yang diserap intan. Hati-hati ya. Di sini CV-nya tuh kecil ya. Nah, CV kecil ya sama dengan C besar T pangkat 3. Nah, ini kapasitas panas molar ya. Kapasitas panas molar itu artinya per mol ya. Jadi artinya CV kecil itu ya dapat dinyatakan jadi CV besar kapasitas panas itu total itu dibagi N ya, kapasitas panas molar itu. Nah, ini tuh ada definisi ini di buku Szymanski itu ya. Berarti ini dapat dinyatakan jadi gini ya, N itu jumlah mol yang besarnya 0,3 ya. Berarti ini CV sama dengan N JT pangkat 3 ya. Nah, ya nanti kalian coba pelajari ini. Apa itu besaran intensif sama ekstensif? Ya, kalian pelajari itu. Nah, ini tak kasih contoh nih, ya. Bedanya besaran intensif sama ekstensif, ya. Aku nggak beritahu mana intensif sama ekstensif ya. Ada dua kasus ini misalkan. Kamu mau nyampurkan air 10 liter dengan nyampurkan air 10 liter. Kalau ditotalkan itu jadi 20 liter kan ya. Nah, itu termasuk besaran yang mana? Intensif atau ekstensif? Volume itu intensif atau ekstensif? Coba cari itu. Kasus kedua ini, ya, ada air suhunya 20 derajat Celcius. Mau dicampur dengan air yang suhunya 30 derajat Celcius. Kalau dia dicampur, apakah jadi 50 derajat Celcius? Jawabannya enggak. Nah, itu coba kalian cari. Itu besaran intensif atau ekstensif itu. Ya, definisinya itu salah satunya itu besaran yang tidak memenuhi kaidah aljabar gitu ya. 2 tambah 2 tak sama dengan 4. Itu intensif atau ekstensif. Nah, itu uniknya. Ya, gitu. Nah, ini ya. Dicari apa tuh ini? Dicari apa namanya? Kalori yang diserap intan. Ya, ya udah. Definisi CV itu kan dq ya. Kan terserah pakai d apa do itu dq per dt. Toh di ujian tuh enggak ekspresi yang perfeksionis itu enggak penting-penting amat. Ya. Berarti ini dq per d dt sama dengan nc t pangkat
3. Ya, ini tinggal integrasi saja ini. Integral dq sama dengan NC T pangkat 3 dt. Nah, temperaturnya dari mana sampai mana di sini? Dari 200 sampai 400 Kelvin, ya. 200 sampai 400. Nah, di sini dimintanya dinyatakan dalam C besar. Ya udah, C besarnya nanti hasil akhirnya harus dalam C besar ini, ya. Integral dq kan Q gitu ya. Nah, berarti ini N, C, ya. N-nya kan 0,3 mol, ya. 0,3 mol C dikalikan 1/4 T pangkat 4, ya. Dari 200 sampai 400, ya. Silakan nanti kalian cari sendiri, ya. Ini singkat saja soal satu. Nah, ini yang aku maksud, ya. Ada dua mazhab itu tadi. Sorry, bukan mazhab tadi. Dua cara ini, by kalkulator dan by diferensial total dan parsial, ya. Ini mathematics by hand ini. Yang ini by kalkulator. Ya, begitu. Nah, yang kalkulator ini lebih enak gitu ya. Asalkan kalian tahu rumusnya apa, selesai. Kalkulator yang ini itu kreativitasnya perlu ditingkatkan, ya. Aku juga dulu kesusahan di sini itu. Karena definisinya apa namanya? Polanya itu nemunya aku lama nemu polanya gitu. Nah, contoh ini deh. Yang aku maksud ini. Di zamanku ini, ya. Nah, oh ya, sekali lagi. Ini ya soal nomor ini itu juga ada di Lim Yung Po, ya. Lim Yung Po bab ya yang fisika statistik dan termo itu. Ya, kalian bisa baca-baca itu di situ. Ini. Sebuah benda padat memiliki kerapatan rho, masanya M dan koefisien muai linear alfa. Tentukan nilai dari selisih kapasitas kapasitas kalor pada tekanan dan volume konstan Jp bin Jv, ya. Dinyatakan dalam rho M alfa dan tekanan P. Berarti nanti hasil kalian harus ini, ya. Dulu aku nggak bisa ini, salah ini aku dulu, ya. Nah, ya udah, definisinya Cp itu kan gini ya, bisa do Q per do T saat P konstan, juga bisa do H, ya, bergantung pada entalpi, ya. Bisa juga seperti ini, ya. Nah, kalau Cv itu jelas ya, do U do T saat V konstan. Nah, ini tuh ngapalkan gini-gini tuh menurutku ribet ya. Tapi aku bisa tahu ininya V. Kenapa? Karena volume konstan. Yang ini P itu saat pressure-nya konstan, gitu ya. Berarti di sini Cp min Cv itu sama dengan, masukkan ya, ini do H per do T P min do U per do T V. Nah, ini kan mainan variabel-variabel ini. Nah, terus ya, ingat ya, H itu kan sama dengan apa? U plus PV. Ya, entalpi itu kan energi dalam ditambahkan ya PV. Ya. Berarti di sini ya DH ya, kalau kita diferensialkan ini DU ini kan plus DPV. Ya, berarti ini kan DU plus PDV plus VDP. Ya. Karena di sini P-nya konstan, ya, berarti DP-nya ini 0, ya. Hasil kita dapatkan DH DU plus PDV, ya. Nah, ya udah kita dapetin di sini. Berarti ini DH-nya masukkan itu. Berarti itu nanti sama dengan do U do T pada saat P konstan ya. Tambahkan P do V do T saat P konstan dikurangi do U do T saat V konstan. Nah, ini meskipun ini berbeda, ini nanti boleh dicoret, ya. Kalau untuk benda solid itu pada saat tekanan konstan sama volume konstan itu hampir sama perubahan energi dalam terhadap temperaturnya. Berarti ini sisa P do V do T B, ya. Begitu. Nah, ini lagi. Kita tuh harus munculkan apa tuh di sini? Munculkan rho M alpha P. Kita harus munculkan rho M alpha P. P udah. Nah, apa yang belum muncul? Nah, alpha itu, ingat ya, alpha itu koefisien muai panjang. Ya. Alpha itu koefisien muai panjang. Nah, kalian bisa lihat di PPT fisika dasar
itu ada, ya. Definisi alfa itu kan gini, seper L, ya, do L per do T. Ya, aku lupa pada saat apanya konstan, lupa. Saat P kalau nggak salah ya, lupa. Nah, kalian masih ingat ya di apa namanya? Di bab tentang pemuaian ya, bahwa rasio koefisien muai panjang terhadap koefisien muai volume dalam hal muai luas beta dan muai volume gamma itu perbandingannya 1:2:3 ya. Artinya alfa itu kan sepertiganya gamma, koefisien muai volume ya. Coba ingat-ingat lagi. Gamma itu koefisien muai volume ya. Nah, kalau muai volume ya udah quantity L di sini semua diganti dengan V ya. Do V do T saat P konstan. Berarti alfanya kan sama dengan sepertiga gamma ya. Berarti ini sepertiga V ya. Nah, sepertiga V. Nah, do V do T pada saat P konstan ya. Nah, ini JP min JV ya. Berarti sekarang JP min, berarti ini sekarang do V do T saat P konstan sama dengan 3 alfa V ya. Ini kan kita butuh cari ini ya, kita butuh cari ini. Berarti sekarang JP min JV ya sama dengan tadi P ya, do V do T saat P konstan. Berarti ini P do V do T saat P konstan sama dengan ini ya, 3 alfa V ya, 3 P alfa V. Nah, ingat ya. Nah, di sini belum muncul apa lagi? Yang belum muncul itu kan quantity rho sama M ya. Masa jenis dan masa ya. Ingat definisi rho itu kan sama dengan M per V ya. Ya udah, V-nya sama dengan M per rho ya. Ya udah, JP min JV ini 3P alfa M per rho ya. Ini jawabannya. Itu ya. Ini mainan matematis ini seperti ini ya. Gitu. Ya, ada dua macam, yang ini ya. Yang ini tuh ya agak ribet gitu. Matematisnya nggak susah, cuma gimana memunculkannya itu kan yang menurutku ya butuh pemahaman yang luas gitu. Nah, mari kita coba soal yang lain. Ya, ini nomor 7 sama 11 di sini sama ya soalnya ya. Kalian bisa lihat ya, ini soal nomor 7 tahun 2016, soal nomor 11 tahun 2015. Artinya apa? Ada soal yang sama muncul. Ya, yang bedanya ini dicari CV-nya juga. Ya, yang ini nggak dicari CV. Jadi, artinya kenapa kita bahaskan soal-soal seperti ini? Ya, kita menjaga kemungkinan soal yang sama muncul kembali. Ya, atau minimal kita bisa memahami apa yang akan keluar gitu. Ya, ini 7 tahun 2016. Nah, coba kita main-main dengan ya kuncinya kita main-main dengan definisi-definisi ini gitu ya. Nah, makanya clue-nya di sini tuh. Ujung-ujungnya di sini loh, mathematical methods ini, mathematical theorem sini. Ya. Nah, coba ini kan nggak aku kasih semua di sini. Kalau kasih semua nanti bisa sampai jam 10 malam. Kan nggak mungkin. Nah, coba kita bahaskan soal yang lain. Nah, satu mol gas dia memenuhi persamaan van der Waals. Ya. P A per V kuadrat V min B sama dengan RT. Ya, persamaan van der Waals itu kan merupakan persamaan gas yang melibatkan interaksi antara dua molekul gas. Ya, sehingga dikatakan di sini persamaan gas tidak ideal ya, karena sudah melibatkan interaksi. Nah, apa ada persamaan gas yang lain ya yang tidak ideal? Jawabannya banyak sekali permodelannya. Ada persamaan deuteriki ya, begitu. Ada persamaan itu banyak banget ya, kalian bisa baca itu ya. Kalau matematisnya itu detail banget di buku Zemansky itu ya. Itu dibaca latihan soalnya, malah ada yang keluar dari buku Zemansky loh ya.
Kamu bisa lihat itu di buku Zemansky. Judul bukunya Heat panas ya, Heat and Thermodynamics gitu ya. Aku juga kaget nih baca-baca ini keluar ya, ada soal ya. Nah, ini soal ini tuh dari buku ya, dari Lim Yungko ada. Lim Yungko ada ya, dari di buku Heat and Zemansky juga ada ya, gitu. Nah, oke ya, di sini energi dalam. Nah, energi dalam molar ya, U sama dengan CT per A per min A per V. Nah, ingat kalau ada embel-embel molar ya, ingat ya, bedakan antara kapasitas panas dan kapasitas panas molar ya. Kalau kapasitas panas molar dibagi N ya, jumlah mol. Pokoknya yang ada embel-embel molar itu dibagi jumlah molnya ya. Nah, sehingga ini kan energi dalam molar ya. Berarti kalau kita ingin tahu energi dalam apa namanya, yang U besar itu energi dalam doang, itu harus dibagi N ya, sama dengan GT min A per V ya. Karena jumlah molnya 1 mol gas ya, berarti ini U sama dengan GT min A per V gitu ya. Nah, kita suruh nyari CV dan JP. Nah, kita main-main lagi di sini. Gitu. Nah, itu ya. CV itu kan sama dengan, jelas ya, do U ya, do T pada saat V konstan. Nah, U-nya yang mana? Ini, U-nya ini. Nah, sekarang kita pakai yang U ini ya. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Nah, ini U ini kalau diturunkan terhadap T kan sisa C doang ya. CV-nya sudah gampang. Dicari C-nya doang ya. Mudah sekali. Nah, kalau CP-nya bagaimana kira-kira ya? Nah, kita ingat-ingat lagi ya, bahwa definisi dari CP itu bisa doki do T, bisa doha do T ya. Nah, bisa doki do T pada saat P konstan, atau bisa juga doha do T pada saat P konstan ya, begitu. Nah, tadi penjabarannya doha do T pada saat P konstan kan manut ini ya. Mana tadi? Ini ya, manut ini, suku pertama ini ya, dimana ya DH-nya ya, DH-nya kan DU plus PdV tadi ya. Kan sebenarnya ada VdP juga, tapi kan karena ini P-nya konstan, artinya ini dP-nya 0 ya. Berarti ini sih dapatnya do U do T saat P konstan tambah P ya, P-nya bisa dikeluarin, do V do T pada saat apa namanya, pada saat apa itu P konstan gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, ini nanti bisa kita sederhanakan ya. Berarti kalau kita punya ini ya, kalau kita punya CP min CV ya, nanti ekspresinya bisa berbeda gitu. Kalau kita punya CP min CV, jadinya seperti apa gitu loh ya. Nah, maksudku ini, nanti kita butuh ekspresi yang lain ya, yang lebih enak dilihat ya, yang lebih nyaman aja dilihat begitu. Ini loh susahnya ya. Nah, di sini ini ya. Nah, U itu sebentar. U itu kan sebagai fungsi ya, bisa sebagai fungsi temperatur dan volume. Di mana volumenya bisa sebagai fungsi lagi T, P gini ya. Nah, ini secara diferensial parsial ya, bisa kita tuliskan seperti ini kan. Berarti DU kan sama dengan do U do T kalikan DT ya. Tambahkan ya, ini kan ekspresinya kasih P kan nanti akhir-akhir ya, tambah do U do V pada saat apa namanya, pada saat P konstan juga dikalikan
dv gitu ya. Gitu. Nah, nanti ya di mana v-nya itu kan sebagai fungsi t, p juga ya. Nah, gitu. Nah, berarti kalau kita punya ini sebentar. Ya, udah gini ya. Nah, nanti ini kalau kalian ya masukin itu ketemu ini ya, bakal ketemu ini. Bentar, ini tuh jadinya gini ya, sama dengan ini do u do h do t pada saat p konstan sama dengan ini ya, do v do t nya itu kan bisa diubah nanti ya, sebentar, do v do t nya itu bisa diubah sebentar. Ya nanti itu jadinya pokoknya jadi kayak gini, ini sama dengan gini ya, sama dengan do u ya, do u do t pada saat v konstan ya, sebentar. Pokoknya nanti itu CP min CV nya sama dengan ini. CP min CV ini ditambahkan ya, ditambahkan ini, ditambahkan P plus ya do U do V saat T konstan dikalikan do V do T pada saat P konstan ya, gitu. Nah, pokok ujungnya gini ya, pokok ujungnya CP min CV itu hasilnya tuh ini ujungnya ya, P ya plus do U do V pada saat T konstan ya dikalikan do V do T pada saat P konstan ya, ujungnya seperti ini ya. Nah, ini tapi seperti ini juga boleh nih, CP gini ya, itu juga boleh. Nah, ini ujungnya pokoknya seperti ini ya, CP min CV itu bisa jadi seperti ini. Nah, ini ya, ini nilai CV-nya tadi ya. Ya udah, sekarang kita bisa cari ini ya. Nah, yang penting definisi ininya, ini yang butuh kalian apalin sebenarnya ya. Nah, penurunannya pokoknya dari sini ya, penurunan ini ya, penurunannya dari sini. Nah, ini ya, gitu ya. Oke, lanjutin. Berarti sekarang CP-nya ini ya, CV-nya tadi kan sama dengan C ya. Nah, sama dengan C tadi. Terus tambahkan ini ya, P tambah do U do V ya. Turunkan ini U terhadap V ya. Tadi kan kita sudah dapat do U do T kan sama dengan C. Kalau do U do V ini kan jadinya kan A per V kuadrat ya. Berarti itu kan tambah A per V kuadrat ya. Atau kalau kalian bingung langsung apalkan ini aja juga nggak apa-apa ya. Jadi ekspresi CP min CV itu ada kurang lebih 3 ya. Salah satunya ini ya, kan ada macam-macam ya, ada CP min CV sama dengan NR ya, ada CP min CV sama dengan ini ya, ada juga dalam bentuk yang ada bentuk yang ini ya, ada lagi satu bentuk ya, aku lupa bentuknya ya. Kalau kalian nggak paham penurunannya langsung hafalkan aja, nggak masalah ya. Terus karena nanti itu sebenarnya butuh praktis saja ya. Sekarang tinggal do V diturunkan terhadap T, ini kita belum tahu ya apa jawabannya. Nah, kita perlu cari ini ya. Dari mana? Dari persamaan van der Waals tadi ya, P plus A per V kuadrat dikalikan V min B sama dengan RT ya. Nah, gimana cara menentukan ini terhadap V terhadap T? Kan nggak mungkin kita menyatakan V sebagai fungsi T, susah ya. Paling mudah gini aja, T-nya sama dengan 1/R V plus A per V kuadrat dikalikan V min B ya. Nah, turunkan aja do T terhadap do V ya. Nanti do V do T nya tinggal balik aja ya. Berarti ini 1/R ya, turunkan yang depan dulu ya. Berarti ini jadinya ya min 2A per V pangkat 3 ya
lalu dikalikan yang belakang, terus tambahkan yang depan, ya, dikalikan turunan yang belakang, ya, yang depan sudah ini, yang belakang ini kan turunan V kan 1, jadinya seperti ini, ya. Nah, berarti nanti hasilnya itu do V, do T, ya, ini kan saat P konstan ya. Nah, ini ya, yang kita butuhkan sudah ketemu sekarang. Do V, do T saat V konstan. Tinggal balik aja sekarang. Nanti hasilnya seperti ini. Kalau kalian sederhanakan ya, R dibagi P min A per V kuadrat plus 2AB per V pangkat 3 ya. Tapi kalian tuh sudah jawab seperti ini. Itu sudah lolos tuh. Kemungkinannya besar lolos. Ya. Nah, sini ke sini itu kan tinggal 5% lagi lah. 5% itu dalam hal ini artinya penyederhanaan jawaban. Ya, penyederhanaan jawaban itu penting tapi nggak penting-penting amat. Ya, begitu. Ya, nah sudah. Ya sudah, sekarang kita dapetin ini. JP-nya sekarang, gitu ya. Ya, JP-nya sekarang. Nah, nanti tak tunjukkan bukunya Zemansky ya. JP-nya ini, ya udah. Apa tadi? C, ya, plus P plus A per V kuadrat dikalikan ini. Dikalikan R dibagi, apa itu? Dibagi, ya, P min A per V kuadrat plus 2AB per V pangkat 3. Ya. Dan ini soal-soal yang seperti ini, ya kalian baca-baca di buku Lim Yungpo. Ada soal yang lain tentang ini. Ya. Nah, itu. Nah, soal nomor 11 ini sama ya. Sama yang dicari. Yang CV-nya tuh enak, tinggal satu step doang. Ya. Yang CV itu yang panjang. Ya. Nah, contoh kita main-main lagi di sini. Ya. Matematis lagi. Ini soal tahun 2014. Ya. Jadi kemungkinan soal termurus ya kayak gini-gini. Ya, soal nomor 3 tahun 2014. Ya, ini tuh kayaknya nggak ada di buku Lim Yungpo sih. Tapi soal ini sangat sederhana, begitu ya. Koefisien Joule didefinisikan sebagai do T per do V. Nah, koefisien Joule itu aku lupa definisi matematisnya. Definisi fisiknya, tapi kalau matematisnya seperti ini. Ya, ini tuh kalau nggak salah definisinya tuh mu ini. Ya, mu itu koefisien Joule. Ya, do T per do V pada saat apa ini? Aku nggak kelihatan nih. U ya, U kalau nggak salah. U ya, U konstan. Nilai koefisien ini pada gas ideal itu gimana? Nah, ini soal-soal singkat seperti ini sangat-sangat mungkin keluar. Ya, persamaan gas ideal itu gimana? Ya, PV sama dengan N R T. Ya, tapi ingat di sini V-nya V kecil. Ya, V kecil itu kan artinya volume molar. Berarti kan perlu dibagi dengan N. Ya, berarti dibagi dengan N dua ruas jadinya gini. Nah, ini itu V kecil. Ya, berarti ini PV sama dengan RT. Ya, ini tuh ada di buku Zemansky juga. Ya, berarti ini T sama dengan PV per R. Ya, ya udah kita dapetin definisi mu, ya, do T per do V pada saat U konstan. Lagi dalamnya konstan. Nah, ini turunkan terhadap V ini. Ya, jadinya ya udah P per R. Ya, singkat sekali. Ini nggak sampai 5 menit selesai nih. Ya, begitu. Nah, jadi kita pada hari ini kita bahas yang sering-sering soal seperti itu ya. Gitu. Gitu. Nah, sampai sini mungkin ada yang mau kalian tanyakan atau konfirmasi. Ya, yang susah itu apa namanya? Definisi matematisnya. Kalau ngitungnya sih gampang. Ya, oke kita bahas soal nomor ini ya. Soal tahun 2014 ya. Nah, ya. Ini di buku Lim Yungpo juga ada. Ya. Lim Yungpo juga ada ini. Ya. Kalian sekarang sudah bisa lihat trennya. Soal MIPA itu bagaimana. Gitu.
Oke, ya. Ya, yang susah itu definisi itu ya, matematisnya ya. Ngapalinya, tapi ngapalin itu kan impossible menurutku. Ya, kecuali kalau emang hafalannya kuat. Ya, nanti mungkin sebagai saran saja nanti turunkan aja matematisnya. Ya. Contoh ini. Jika diketahui suatu gas ideal memiliki entropi yang ditentukan oleh ini. S sama dengan N/2 sigma tambah 5R ln U besar per N tambah 2R ln V besar per N. Ya, N jumlah mol. Ya, nanti kalau di ujian nggak usah ditulis gini ya, langsung matematisnya aja. R konstanta gas. Ya, terus U energi dalam. Ya, energi dalam. Terus sigma itu konstanta. Ya, maka tentukan kalori spesifik. Nah, pada volume konstan CV dan kalori spesifik pada tekanan konstan CP. Ya, nah gitu. Kita paling mudah itu menentuin CV dulu sebenarnya. Ya, kita paling mudah tentuin CV. Nah, gimana cara nentuin CV? Ya, cari CV dulu. Ya, CV itu kan definisinya apa? Nah, CV itu definisinya DU, ya, DU, do T, ya, saat V-nya konstan. Begitu ya. Saat saat itunya konstan, saat V-nya konstan begitu. Nah, sekarang masalahnya di sini nggak ada U di sini, adanya S. Itu yang jadi permasalahan. Ya, adanya S di situ. Ya. Nah, sekarang gimana kira-kira cara menyelesaikannya? Di sini U diturunkan terhadap T. Di sini nggak ada T masalahnya. Adanya S. Gimana caranya ngaitkan U dengan S? Itu PR-nya. Ya, itu PR-nya. Ya. Nah, ini. Ya, caranya begini. Bentar. Ya, itu harus tahu apa namanya? Harus tahu itu ya, definisi termodinamikanya itu yang agak ribet tuh. Ya. Nah, kita mulai dari sini. Ya. Bahwa apa namanya? Dari definisi energi bebas Helmholtz. Ya. Itu definisinya A. Ya, energi bebas Helmholtz. Ada energi bebas Helmholtz, ada energi bebas Gibbs. Ya, begitu. Ya. Ini, bentar. Oh, bukan ini, nggak muncul nanti kalau ini. Sorry. Energi dalam, karena ini U ya, bukan A ya. Energi dalam. Nah, energi dalam itu U ya, bahwa U itu bisa dinyatakan sebagai fungsi apa namanya? Sebagai fungsi volume ya, biar memunculkan V-nya, dan fungsi apa namanya? Entropi S ya, sehingga DU-nya itu kan bisa ditulis gini ya, DU do V saat S konstan dV ya. Nah, tambahkan do U do S saat V konstan. Gini ya. Nah, sekarang ya. Sekarang seperti ini ya. Nah, kita tahu hukum termo 1 itu bagaimana bentuknya? Hukum termo 1 ya, bahwa DU itu definisinya ini ya. Min PdV ya plus T D DS ya. Berarti kan ini. Nah, ini sekarang sama dengan ini ya. Nah, sekarang ini sama dengan ini ya. Nah, berarti ini nanti P itu sama dengan min do U do V pada saat S konstan, dan nilai temperaturnya itu sama dengan do U do S pada saat V
V konstan. Gitu ya. Nah, sekarang ya, sekarang begini. Ya, ini definisinya tetap ya. Ini definisinya tetap. Ya, ini definisi tetap. Nah, sekarang PR kita tuh kan seperti kan gitu, ya. Ya. Nah, sekarang kita bisa nyari temperaturnya ya dari turunan apa? Do U per do S pada saat V konstan. Berarti persamaan ini ya, atau begini. Kan itu kan S sebagai fungsi U ya. Berarti ini kan juga bisa dibentuk jadi gini. Nah, seperti sama dengan do S do U saat V konstan. Ya, berarti ini seperti sama dengan ya S turunkan terhadap U. Ya, yang ada U kan cuma ini doang. Ya, berarti kan turunannya ini gimana nih? Ya, ini N-nya pindah. Ini dibalik ya. N per U pindah ke depan. Ya, N per U pindah ke depan. Ya, nanti hasilnya seperti ini. N per 2, 5R dikalikan seper U. Ya, ya kan karena ini ada N per 2 ya. N per 2, ini N-nya pindah ke depan. Ya, gitu. Ini N ya. Nanti, ya, nanti hasilnya seperti ini. N per 2, 5R per U. Gini. Ya, nanti hasilnya itu sama dengan ini ya. Hasilnya sama dengan 5 per 2. Ya, ini hasilnya sama dengan ini. Seperti sama dengan 5 per 2 NR per U. Ya, U. Gini. Nah, sehingga nilai U-nya nanti sama dengan 5 per 2 NRT. Ya. Nah, ini U-nya dapat sekarang. Ya. Nah, tadi apa ini? Dari definisi CV, ya. Dari definisi CV itu kan apa tadi? CV-nya do U do T. Ya. Berarti ini turunkan terhadap T ini sama dengan 5 per 2 NR. Ya. Nah, kalau CP-nya gampang aja. CP kan CV plus NR. Berarti kan 5 per 2 NR plus NR. Ya, sama dengan 7 per 2 NR. Gitu ya. Itu cara menyelesaikannya. Ya. Nah, sekarang kita coba persoalan dua nomor terakhir. Ini ada 3. Atau kita coba yang ini dulu saja. Ya, tentang persamaan gas ideal nih. Ini nomor berapa ini? Tahun berapa? Aku lupa ya. Ya, yang susah itu kan definisi matematis ini. Nah, aku punya saran kalian pahami matematis yang ada di buku itu ya. Karena nanti sebenarnya kalian tuh harapannya langsung muncul ini, ya, tanpa merumuskan langsung muncul ini. Tapi kalau kalian lupa bisa mulai dari sini dulu nggak masalah, ya, begitu. Itu kalau kalian lupa. Nah, terus yang ini, ya, ini. Ini soal yang, ya, ini soal waktu seleksi univ itu aku juga itu keluar gitu ya. Soal waktu seleksi univ keluar. Ini seleksi Onmipa wilayah 2019 juga keluar gitu ya. Jadi ya tren-trennya seperti itulah. Ya, silakan kalau ada mau ditanyakan, boleh banget. Sebentar, aku mood dulu.
Oke, sebentar ya, bentar. Ya, ini kan ada persamaan gas ideal. Bukan gas ideal. Persamaan keadaan gas itu ya. Di itu persamaan P plus per V kuadrat itu. Konstanta A-nya itu positif, ya, lebih dari 0. Nah, pada gas tersebut ada tekanan kritis ya, PC itu, ya, dan volume kritis, VC, dan suhu kritis TC. Nah, diperoleh ketika berlaku dua syarat bersama-sama, ya, gitu ya. Do V saat T konstan sama dengan 0 dan D2P per do V kuadrat saat T konstan, ya, sama dengan 0. Nah, nanti T-nya itu sama dengan TC itu ketemu. Ya, sebenarnya petunjuknya sudah ada, ya, sudah clear itu petunjuknya. Ya, tinggal kita selesaikan aja persoalan apa matematisnya saja, ya, seperti itu. Nah, di sini ditanya nilai n-nya itu berapa, gitu ya. Bentar. Oke, maaf buat menunggu ya. Oke, ini kita bisa lihat ya. Di sini misalkan terdapat apa namanya? Misalnya terdapat persamaan gas yang dirumuskan ya sebagai berikut itu, ya. Nah, ini ya, jangan terlalu ribet. Ya, di sini sebenarnya kata clue ini sudah muncul ya di sini. Nah, di sini ada persamaan gas dirumuskan sebagai berikut tuh, P plus seper V kuadrat pangkat 3 ya, pangkat 3 di apa tuh namanya? Dikalikan ya, dikalikan V min A sama dengan RT ya. Itu V pangkat 3 gitu. Nah, kalau nggak salah ini tuh tentang persamaan van der Waals ya. Nah, ini diperoleh ini ya. TC itu diperoleh ketika ini sama dengan 0 ya, ketika do P do V T. Nah, ini T-nya maksudnya sama dengan TC gitu loh, sama dengan 0. Nanti kita dapat TC-nya berapa ya. Dan tentu saja ini clue-nya juga menggunakan turunan yang kedua juga. Nah, sekarang do 2P per do V kuadrat ketika T sama dengan TC juga harus sama dengan 0. Nanti kita dapat T sama dengan TC-nya berapa gitu ya. Dan tentu saja nanti kita juga dapat tekanan kritis, volume kritis ya. Begitu. Itu pangkat 3 ya, betul ya. Oke. Ya udah. Nah, ini
persamaan ini kita bisa ubah gitu ya. Jadi seperti ini. P-nya kan sama dengan RT per V min A ya, dikurangi seper V pangkat 3. Ya, begitu. Itu clue yang pertama. Ya. Nah, kan artinya kita harus mencari turunan P terhadap V, begitu loh. Ya. Nah, sekarang turunan P terhadap V. Ya, berapa yang terjadi? Nah, berarti yang ini, yang pertama, ini hasilnya min RT per V min A kuadrat. Ya. Terus yang ini, yang V pangkat 3, ya, kalau diturunkan terhadap V, berarti kan ini jadinya, ini kan pangkat min 3 ya, min 3 pindah ke depan, min plus, berarti kan plus 3, ya, 3 per V pangkat 4, ya, begitu, V pangkat 4, ya, begitu. Nah, ini harus sama dengan 0. Nah, berarti kita dapetin di sini, ya. Jadi kita dapetin 3 per V pangkat 4 sama dengan RT per V min A kuadrat. Ya. Nah, sekarang turunkan sekali lagi. Nah, do 2P per do V kuadrat sama dengan berapa ini? Nah, berarti ini kan pangkat min 2 ya. Pangkat min 2 pindah ke depan. Berarti kan 2 ya. 2 RT per pangkatnya kurangi 1. Ya. Min 2 kurangi 1. Berarti min pangkat 3. Ya. Berarti ini sekarang ini pangkat 4 ya. Pindah. Kan ini pangkat min 4 ya. Berarti min 4 kali 3 kan min 12. Ya. 12 per V pangkat 5. Ya. Ini pun juga harus sama dengan 0. Ya. Artinya kita dapatkan di sini ya. Kita dapatkan ini coret ya. 1 ini 6. Ya, berarti 6 per V pangkat 5 itu sama dengan ya RT per V min A pangkat 3. Ya. Nah, ini sebut saja persamaan 1, ini persamaan 2. Ya. Nah, sekarang kita bagi persamaan 1 dibagi persamaan 2. Ya. Kita bagi ini sekarang. Berarti 3 per V pangkat 4 dibagi 3 per V pangkat 5. Coret, coret. Ya. Nah, kita dapetin nanti ini temperatur kritisnya, volume kritisnya berapa ya. Berarti ini RT per V min A kuadrat dibagi RT per V min A pangkat 3 ya. Ini coret, 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 coret. Ya. Berarti sekarang ini ya jadinya V pangkat 5 ya. Oh ini sebentar, ini V pangkat 4 pangkat 5. Habis ya. Berarti ini jadinya nah, ini V-nya bisa pindah ke atas. Ya, V-nya bisa pindah ke atas dibagi ini seper. Nah, ini V min A itu. Ya. Gitu. Nah, kok V-nya 0 ya? Sebentar. Oh, sorry. Ini 6 ya, kok 3 tuh? 6. Ya, pantesan. Ini 2 ya. Berarti kan ini 2 per V. Ya, berarti V per 2. Nah, pantesan kok aneh. Ya, berarti ini sekarang V per 2, ya V dikurangi V per 2. Nah, ini V dikurangi V per 2 sama dengan A. Ya, berarti ini V per 2 sama dengan A. Berarti kita dapetin temperatur volume kritis itu sama dengan 2A. Ya. Nah, ini penting ini, quantity ini, volume kritisnya. Nah, oke. Nah, nanti itu pun juga kita bisa dapetin apa namanya? Kita bisa dapetin temperatur kritisnya. Ya. Misalkan aja ini persamaan 3 ya. Substitusi ke 1 katakanlah. Ya, berarti itu 3 per apa namanya? 3 ya, 3 per ini ya, 3 per VC ya. VC pangkat 4 ya. Itu sama dengan RTC per ya VC min A pangkat 2 ya. Pangkat 2. Nah, ya udah masukkan itu sekarang. VC-nya kan sama dengan 2A ya. Berarti ini 3 per 2A pangkat 4. Yang ini R TC, VC-nya kan 2A dikurangi A.
ya, kuadrat. Berarti ini kan 3, 2 pangkat 4 kan 16 ya. 16 A pangkat 4 ini R TC per 2A dikurangi A kan A kuadrat. Coret, coret, sisa 2. Berarti ini kan 3 per 16 A kuadrat sama dengan R TC ya. Berarti temperatur kritis kita dapetin ya, kita dapetin 3 per 16 A kuadrat R ya. Nah, ini. Sebentar, perintahnya apa tuh? Perintahnya ini. Jika kondisi kritis itu dapat dinyatakan sebagai persamaan gas ideal, PC kali VC sama dengan nRTC, maka nilai N-nya berapa? Ya, kita sudah dapat VC, TC. Yang belum apa? PC ya, tekanan kritis. Ya, ya udah kita bisa masukkan ke, katakanlah, ya jelas kita bisa masukkan ke persamaan yang ini, ya, persamaan yang gas tadi itu, ini ya, katakanlah ini persamaan 0 gitu ya. Nah, ya udah persamaan ini 4 ya. Nah, persamaan 3 dan 4 substitusikan ke persamaan persamaan 0 gitu ya. Bahwa nanti kita dapetin PC itu kan sama dengan R TC ya. Apa itu tadi? Ini ya, V min A ya, berarti kan VC min A min seper VC pangkat 3 ya. Ini berarti sama dengan R kalikan TC. TC-nya kan ini ya, 3 per 16 A kuadrat R. Nah, ini kan bisa dicoret-coret ya. Nah, dibagi VC-nya tadi sama dengan berapa tadi? Sama dengan 2A ya. Nah, ini kan 2A min A ya. Dikurangi seper VC pangkat 3 ya. VC-nya tadi kan 2A ya, pangkat 3 ya. Berarti ini dapatnya, ini kan 2A dikurangi A kan A ya. Berarti kan 3 per 16. 3 per 16 dibagi, ini kan A ya. 3 per 16 A pangkat 3 ya, dikurangi seper 8 A pangkat 3. Nah, ini kok samakan menyebutnya kan jadi 16 ya. A pangkat 3 1 kalikan 3. Nah, ini 16 bagi 8 kan 2 ya. Berarti ini kan sama dengan 1 per 16 A pangkat 3 ya. Berarti PC-nya, tekanan kritisnya seper 16 A pangkat 3. Nah, persoalannya ini kita belum disuruh nyari N-nya ini. Maka nilai N-nya berapa? Ya. Nilai N-nya berapa? Nah, tadi kan PC kali VC sama dengan nRTC. Ya, berarti kan N kan sama dengan PC VC dibagi RTC. Ya. PC-nya itu sama dengan itu, seper 16 A pangkat 3. A-nya di bawah ya. A-nya di bawah. Nah, VC-nya, nah, dikalikan berapa tadi VC-nya? Sama dengan 2A ya. Nah, 2A dibagi R, TC-nya, nah, TC-nya, temperatur kritisnya ini, 3 per 16 A kuadrat R. Nah, 3 per 16 A kuadrat R. Nah, nanti hasilnya bulat ini. Kalau salah bulat R, ini A pangkat 1, A pangkat 2, coret, coret. Ya, 16 ini sama ini coret. Berarti, ya nanti N-nya sama dengan 2 ya. 2 per 3. Nah, ini. Ya, begitu ya. Ini untuk membentuk persamaan gas ideal. Ya, jadi maksudnya ini dipaksa memenuhi gas ideal. Jadi filosofisnya gini, dari persamaan tidak ideal, ya, persamaan gas tidak ideal, ya, tadi kan apa tadi? P plus seper V pangkat 3 ya, dikalikan V min A sama dengan berapa tadi? Sama dengan RT, ya, sama dengan RT. Nah, dari persamaan gas ideal ini bisa diubah menjadi persamaan gas ideal, ya. Nah, persamaan gas ideal dipaksa ideal. Nah, berarti sekarang bentuknya jadi gini, PC, VC sama dengan 2 per 3 RTC, ya, dengan koreksi, ya, koreksinya sebesar 2 per 3 itu, gitu ya. Nah, nanti kalian coba
coba dengan cara yang sama ya buat latihan. Siapa tahu soalnya tinggal ganti equation-nya. Kan kita nggak tahu. Ya, misalkan aja seperti ini. Misalkan aja untuk persamaan, ya coba dengan cara yang sama. Ya, ini coba-coba gitu ya. Buat latihan saja. V plus A per V kuadrat, ya, dikalikan V min B sama dengan RT. Ya, ini ada di buku Zemanski juga itu. Yang kedua, misalkan untuk persamaan yang lain, itu banyak ya. Jadi filosofisnya itu, ya cari ini VC sama dengan NRT TC, cari N-nya, ya N-nya itu berapa, ya. Ada juga persamaan, ya ini persamaan van der Waals ya, yang ini bukan ini persamaan van der Waals, yang ini persamaan coba Dieterici, ya Dieterici ini juga merumuskan persamaan gas, ya bentuknya seperti ini, RT per V min B E pangkat min A per RTV. Ya, coba kalian cari nanti. Gitu. Ada juga persamaan gas tidak ideal yang lain yang dimodelkan oleh Berthelot. Ya. Bentuknya seperti ini, banyak sekali. P sama dengan RT per V min B min A per T V kuadrat. Ya, begini. Coba-coba aja. Gitu ya. Oke, soal berikutnya ini. Jadi cara nyari konstanta ini. Equation of state ya. Cara nyari equation of state. Nah, persamaan keadaan gas ya. Ini. Persamaan keadaan gas. Misalkan soal ini. Ya. Di sini ada koefisien ekspansi volume beta dan kompresibilitas isotermal kappa. Berturut-turut ini. P ya, beta sama dengan 1 per V, do V do T, bahwa kappa sama dengan do V do P, ya, fungsi T. Diketahui suatu gas memiliki nilai betanya sekian dan kapanya sekian. Nah, persamaan keadaan gasnya bagaimana kira-kira yang memenuhi? Begitu ya. Nah, kata kuncinya di sini, ya, bahwa volumenya itu sebagai fungsi temperatur dan sebagai fungsi tekanan, pressure. Ya, berarti V sama dengan Vt, P. Clue-nya seperti itu. Ya, berarti di sini dV-nya kan diferensial totalnya bisa dinyatakan sebagai berikut. Do V, do T, saat P konstan, D, dt tambah do V, do P, pada saat T konstan, D, dP. Ya. Nah, di sini kita punya bahwa betanya sama dengan 1 per V, do V, do T saat P konstan. Sehingga do V, do T saat P konstan sama dengan beta kalikan V. Ya. Dan sebaliknya, ini kappa itu sama dengan 1 per V, do P saat T konstan. Sehingga do P saat T konstan itu sama dengan kappa V. Ya. Nah, sehingga kita dapetin ya persamaan gas yang lain. Nah, persamaan gas yang lain ini. Nah, berarti ini sekarang dV yang ini hasilnya apa nih? Beta V dt, yang ini hasilnya sama kappa V dP. Ya, gitu. Nah, di mana beta ini ya, beta ini tadi hasilnya sama dengan ini, R per PV ya. Apa itu? R per PV. Sedangkan kappa di sini hasilnya sama dengan ini, V per A min RT ya. V per A min RT ya. Ya udah tinggal masukin aja. Berarti dV sama dengan ini ya, R per PV. Berarti kan sama dengan R per PD dt tambahkan V kuadrat min A min RT ya, D dP. Gitu ya. Nah, nanti kita dapetin dua persamaan gas ya. Nah, kalau misalkan T konstan ya, artinya dt-nya 0 ya. Nanti kita dapetin ini kan 0 ya, berarti ya. Sekarang kita dapetin semuanya dibagi dP ya. Berarti kan ini kan dV ya
Berarti sekarang ini sama dengan do ya, kalau dt-nya 0. Do V saat apa ini? Saat P konstan. Nah, ini habisnya 0 ya, sama dengan V kuadrat min A min RT do PT. Ya, berarti kita dapetin sekarang do V. Do P saat P konstan hasilnya apa itu? V kuadrat min A min RT. Ya. Nah, saat P konstan sekarang. Ya, artinya apa? dp-nya sama dengan 0. Ya, berarti sekarang ini jadinya do V saat P konstan. Ini dp-nya 0 sekarang ya. Ini sama dengan R per P do T P konstan. Berarti sekarang ya do V do T saat P konstan persamaan keadaannya R per P. Ya, inilah dua persamaan ya gas ideal. Ya, dua persamaan gas ideal. Nah, nanti kalau kalian lakukan integrasi, nanti ini ketemu ini, ya. Kalian integrasi ya. Berarti ini kan dv per v kuadrat kan sama dengan dp per a min rt ya, integralkan ini. Nanti ketemu persamaan gas idealnya, ya. Integral ini kan sama dengan min seper v ya. Nah, min seper v p per a min rt. Ya, berarti sekarang persamaannya pv sama dengan ya rt min a. Nah, ini persamaannya. Nah, dinyatakan seperti ini juga boleh, ya. Nah, yang ini integrasikan juga nanti, ya. dv sama dengan r per p dt ya, integralkan. Berarti ini v sama dengan rt per rp ya. Alhasil hasilnya pv sama dengan rt ya. Jadi pada saat temperatur konstan, persamaan gas idealnya rt min a. Kalau pada P konstan, PV sama dengan RT. Ya, nanti kalian lakukan dengan cara yang sama ya untuk soal yang tahun 2014 ini. Ya, trennya mirip-mirip ya. Trennya mirip-mirip. Jadi tadi soal 2018. Nah, ini soal 2018 ini. Ya, ini soal nomor 10 tahun 2018. Nah, ya. Jadi yang ini soal nomor 17 tahun 2014 ya. Nah, ini coba sendiri ya. Coba sendiri. Nah, ya. Mana yang coba lagi tadi? Ini ya. Ini coba. Ya. Ya, coba. Nah, coba. Yang Anda coba-coba ini ya, kalian biasain latihan matematis gitu ya. Anggap ini sebagai proses dari kerja keras. Begitu ya. Oke, sekian aja ya untuk hari ini.